Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyira al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Hamzah Abbas Official, di mana alhamdulillah channel ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya. Dan insyaallah ta'ala channel ini di antara hal yang menjadi tujuan daripada channel ini adalah untuk pembelajaran bahasa Arab bagi siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat. Dan insyaallah ta'ala kita akan memberikan pelajaran bahasa Arab mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke dewasa. Dan alhamdulillah kita sudah mengupload beberapa video-video pembelajaran bahasa Arab khususnya yang menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk lebih memperkenalkan kepada para pemirsa, para ikhwah dan akhwat sekalian tentang buku Durusul Lughah yang kita gunakan. Bahwa di channel ini kita menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha sebagai referensi kita mempelajari bahasa Arab khususnya untuk dewasa. Di mana genap sudah 13 tahun lamanya interaksi saya dengan buku ini. Sejak dari tahun 2007 sampai sekarang alhamdulillah semakin saya mengenal dan semakin saya mengetahui seluk-beluk tentang buku ini. Dan berikut alasan-alasan mengapa saya menggunakan buku ini sebagai referensi kita dalam pelajaran bahasa Arab untuk dewasa. Yang pertama, buku ini alhamdulillah mengajarkan bahasa Arab kepada kita dengan tahapan-tahapan yang mudah. Mulai dengan hal-hal yang sederhana hingga ke tingkat yang lebih sulit. Nah, terlihat dari pelajaran-pelajaran awal di buku ini yang memudahkan. Jadi kalau kita lihat awal-awal kitab ini, maka kita akan temukan bahwa buku ini dimulai dengan rangkaian kalimat sederhana yang terdiri dari 2 sampai 3 suku kata. Nah, kemudian nanti naik terus menanjak ke tingkat yang lebih sulit, dari hal yang sederhana terus naik ke yang lebih kompleks dan lebih sulit, sehingga kita mempelajarinya mulai dari tahapan awal yang mudah terus naik ke tingkat yang lebih sulit. Kemudian ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pemula, karena dengan memulai pembelajaran bahasa Arab dengan tingkat yang lebih mudah ini membuat tingkat percaya diri orang-orang yang mempelajari bahasa Arab semakin tinggi. Ternyata dia alhamdulillah mendapatkan pelajaran ini di awal dengan mudahnya. Kemudian naik ke tingkat yang lebih sulit, ke tingkat yang lebih kompleks seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan bertambahnya pelajaran. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga bisa dikatakan sebagai keistimewaan dari buku ini, bahwa buku ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kami bisa lihat, dan ini hal yang sangat terlihat dari buku ini, bahwa tujuan akhir daripada buku ini adalah menguasai kompetensi membaca. Yani kita tahu bahwa dalam bahasa Arab ini kita punya 4 kemampuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa apa saja, termasuk bahasa Arab. Ada kemampuan al-istima', kemampuan mendengar, kemudian yang kedua kemampuan al-kalam, berbicara, al-muhadatsa, kemudian yang ketiga kemampuan al-qiraah, membaca, kemudian yang keempat adalah kemampuan al-kitabah, menulis. Nah, buku ini sangat terlihat bahwa tujuannya adalah dalam rangka untuk mengejar kompetensi al-qiraah, membaca. Dan sebagian besar daripada orang-orang yang belajar bahasa Arab, tujuannya khususnya para tullabul ilm, di mana kita lihat alhamdulillah banyak para pemuda, bahkan orang-orang yang sudah tua alhamdulillah terdorong untuk belajar bahasa Arab. Semakin dia mengenal manhaj ini, semakin dia tertarik dengan ilmu syar'i,
maka semakin besar rasa ingin tahunya untuk mempelajari bahasa Arab. Dan sebagian besar yang kita lihat, tujuan daripada mereka belajar bahasa Arab adalah mengejar kompetensi membaca. Dan harapannya adalah mereka bisa membaca kitab-kitab para ulama yang masih dalam bahasa Arab yang tidak ada harokatnya atau yang kita kenal dengan bahasa Arab gundul. Nah, buku ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tujuan akhirnya adalah itu. Sebagian besarnya adalah mengejar kompetensi membaca, al-qiraah. Dan buku ini banyak mengajarkan kaidah-kaidah terkait dengan tata bahasa Arab, baik nahwu dan sharaf, namun dengan cara yang mudah, Buku ini mengajarkan nahwu dan sharaf, tapi dengan cara yang tidak kita sadari. Yakni kaidah-kaidah diajarkan dengan contoh-contoh praktis dan mudah, bukan dengan teori yang menyulitkan. Dan uniknya, kaidah-kaidah di kitab Durusul Lughah ini dicicil, disampaikan secara berangsur dan bertahap oleh penulis, dan tidak langsung semuanya disuguhkan dalam satu pelajaran, tidak. Dan nanti siapa saja yang belajar buku ini, jika dia terus belajar sampai jilid ketiga misalnya, dia akan melihat bukti daripada apa yang kita sampaikan. Maka kemampuan membaca sangat terlihat sebagai tujuan daripada buku kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini. Dan tentu untuk membaca kita perlu memahami kaidah-kaidah bahasa, baik nahwu dan sharaf yang kita kenal. Kemudian juga yang menjadi keistimewaan buku ini, pembaca yang belajar buku ini secara nyata akan merasakan hasil yang signifikan setelah belajar, walaupun hanya beberapa halaman saja dari buku ini. Ya, secara signifikan, para pembaca yang belajar kitab ini, baru beberapa halaman saja dia akan merasakan adanya perkembangan yang signifikan. Khususnya tadi, membaca. Khususnya terkait dengan membaca. Dia akan mampu membaca tulisan-tulisan gundul tanpa harokat dan tidak mengalami kesulitan dalam membacanya. Nah, tapi tentu saja sesuai dengan mufradat yang telah dipelajari selama beberapa pelajaran itu. Karena beberapa pelajaran setelah berlalu akan banyak latihan-latihan yang perintahnya adalah iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Nah, ketika sampai ke latihan seperti itu, iqra, bacalah, antum akan temukan bahwa tulisannya sebagian besarnya tanpa harokat. Dan ini tentu kompetensi membaca sangat terlihat di dalam latihan-latihan seperti ini. Dan beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari kemudian masuk latihan seperti ini, para pembaca, para thalibul ilmi yang mempelajari kitab ini dari nol akan merasakan hasil yang signifikan. Dia akan punya kepercayaan yang cukup tinggi ketika dia membaca beberapa mufradat di latihan-latihan yang tanpa harokat, karena memang sebelumnya sudah ditemukan, sebelumnya sudah dipelajari. Sekali lagi, tentu kemampuan membaca yang dia nanti akan rasakan secara signifikan adalah terbatas dalam mufradat yang sudah dipelajari. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di buku ini disuguhkan berbagai macam banyak latihan-latihan yang beraneka ragam, bervariasi. Ini tentu sejatinya bertujuan untuk memastikan bahwa siswa yang belajar, bahwa thalibul ilmi yang mempelajari sebuah pelajaran, dia dapat memastikan kalau dia paham dengan jalan dia mempelajari latihan-latihannya. Dengan adanya latihan-latihan ini kita dapat memastikan bahwa yang belajar benar-benar paham apa yang dipelajari. Dan ini cukup beraneka ragam, cukup bervariasi yang kita temukan di buku ini. Karena seringnya latihan, seringnya tamrin atau tamarin atau tadribat, kita akan merasakan adanya pengulangan-pengulangan yang sering terjadi dalam sebuah buku, dalam satu pelajaran. Dengan adanya latihan-latihan tersebut kita akan merasakan banyaknya pengulangan-pengulangan yang kita temukan dalam satu pelajaran. Nah, pengulangan-pengulangan ini membuat kita sering melihat sebuah kata, sebuah kalimat berulang-ulang kali. Dan ini harapannya adalah karena terbiasa melihat, terbiasa mengulang-ulang hal yang sama dalam satu pelajaran, mudah-mudahan kita bisa mencapai sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah kita,
bisa karena biasa. Kemudian ada beberapa saran yang kami ingin sampaikan juga kepada para pengajar kitab ini. Saya ingin sharing pengalaman kepada para pengajar, karena saya lihat alhamdulillah cukup banyak majelis-majelis ilmu, baik yang di masjid-masjid kaum muslimin, di sekolah-sekolah kaum muslimin, bahkan di channel-channel YouTube yang kita temukan di internet. Alhamdulillah banyak yang menggunakan kitab ini sebagai referensinya. Banyak yang menggunakan kitab ini sebagai referensinya. Maka ada dua saran yang ingin saya bagi bersama. Tentu ini bisa ditambah oleh para pengajar yang lainnya. Dan tentu dengan saling berbagi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bertambah, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, saran pertama, kami sangat berharap bahwa setiap pengajar memberikan penjelasan dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah dia berupaya untuk membatasi materi sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Jangan menambah dari apa yang di luar daripada materi-materi dari buku ini. Nah, karena yang pertama yang ingin dikejar tentu adalah isi daripada buku ini. Kompetensi pokok yang ingin dikejar adalah isi buku itu. Kalau isi buku itu 100% dikuasai oleh siapa saja yang belajar buku ini, maka itu sebenarnya sudah cukup insya Allah. Maka batasi materi sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Batasi penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang belajar dalam menangkap pelajaran. Jangan lebih dari itu. Jangan menambah materi lain yang ada di luar buku, karena pengalaman kami ini akan menyulitkan para siswa, para pembelajar, khususnya pemula. Karena sering kita temukan dalam satu pembelajaran kitab Durusul Lughah ini, pengajar akan menemukan siswanya dari berbagai macam latar belakang kemampuan. Ada yang baru saja belajar bahasa Arab dari nol, dari awal. Ada di antara mereka yang mungkin sudah selesai membaca kitab Durusul Lughah jilid pertama. Ada di antara mereka mungkin yang bahkan sudah siap masuk ke pelajaran yang lebih tinggi dari itu. Nah, terkadang kita sering terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang bertanya melebihi daripada apa yang dibatasi dalam buku ini. Nah, seperti contoh misalnya ada siswa yang tiba-tiba bertanya tentang kaidah-kaidah yang belum dipelajari di buku yang sedang kita pelajari. Nah, terkadang kita terpancing. Pengajar terpancing akhirnya berbicara panjang lebar menjawab pertanyaan yang disebutkan tadi. Ini berefek psikologis kepada para pemula. Pemula yang mendengar penjelasan guru menjawab pertanyaan terkait apa yang lebih tinggi daripada yang dipelajari di buku, dia langsung merasakan turunnya mental. Dia langsung mengatakan, luar biasa sulitnya bahasa Arab ini. Padahal itu belum lazim untuk diketahui sekarang. Nah, kita terpancing untuk membahasnya lebih rinci, membahasnya lebih luas. Bahkan ada beberapa pengajar yang loncat-loncat yang nanti belakangan pun dia akan merasakan kebingungan ketika dia loncat-loncat pelajaran ini. Maka batasi pembelajaran pada batasan yang telah ditentukan. Jangan keluar dari materi pokok kecuali jika memang materi pokok sudah dikuasai dengan baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya, poin kedua yang saya ingin share kepada para pengajar-pengajar yang lain, mohon terus diingatkan kepada para siswa, para santri yang mempelajari kitab ini bersama kita, ingatkan terus untuk murajaah. Mengulang pelajaran apa yang telah dipelajari sebelumnya. Karena dengan mempelajari pelajaran yang sudah dipelajari, ini akan memudahkan dia untuk memahami pelajaran berikutnya. Karena kitab ini seperti sebuah bangunan yang dibangun dari awal terus ke tengah terus ke atas. Nah, dia tidak akan menjadi bangunan yang utuh kalau hilang bagian bawahnya, atau hilang bagian tengahnya, atau hilang bagian atasnya.
Dia akan menjadi sebuah bangunan yang utuh kalau dipelajari dan terus diingatkan. Terus diingat apa yang telah dipelajari sebelumnya. Karena apa yang dipelajari sebelumnya ini sangat membantu dia memahami pelajaran yang setelahnya. Maka ingatkan dia untuk terus murajaah. Karena kalau tanpa murajaah, tanpa mengulang, bayangkan kita ketemu dengan orang yang sama setiap seminggu sekali misalnya, atau seminggu 2 kali kita bertemu dengan orang yang sama, tapi seakan-akan kita berjalan di tempat. Pelajaran baru disuguhkan, dia lupa dengan pelajaran sebelumnya. Sehingga ini menyulitkan bagi dia untuk maju dan merasakan kemajuan dalam belajar bahasa. Dia akan merasa terus berjalan di tempat, berlari di tempat. Dan nanti lama-kelamaan akan menimbulkan kejenuhan, baik kejenuhan dari pengajarnya maupun kejenuhan dari pihak pembelajarnya, siswanya, santrinya. Nanti lama-kelamaan kejenuhan ini menumpuk, akhirnya dia berhenti dan tidak mau belajar. Maka di sini perlu kerjasama antara dua belah pihak, pengajar maupun yang belajar. Yang pertama, pengajar berupaya untuk menyampaikan materi semudah mungkin, batasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan batasan buku. Kemudian yang kedua, santri, siswa, dan orang yang belajar kitab ini juga membantu para pengajar dengan jalan dia juga aktif murajaah di rumah, sehingga setiap kali pertemuan dia bertemu dengan buku ini, dia masih ingat dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Dan satu hal lagi, hal yang juga saya lihat penting diajarkan di sini, diingatkan di sini, bahwa kalimat buku yang kita pelajari Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ada tulisan di belakangnya li ghairin natiqina biha. Apa maknanya? Yakni untuk non penutur. Karena kurikulum pembelajaran bahasa Arab itu ada dua. Ada untuk lin natiqin, ada untuk li ghairin natiqin. Untuk an-natiqin yakni untuk orang-orang yang memang dia sudah menggunakan bahasa ini sehari-hari. Penutur, dia memang telah menuturkan, telah menggunakan bahasa ini sehari. Orang Arab belajar bahasa Arab. Nah, ada orang non-Arab ingin belajar bahasa Arab, maka disebut li ghairin natiqin. Maka ada dua kurikulum di sini. Kurikulum untuk lin natiqin, untuk penutur bahasa Arab, ada kurikulum li ghairin natiqin untuk para non penutur, non Arab. Tentu dua pembelajar ini punya latar belakang yang berbeda, maka tentu kurikulumnya juga berbeda. Nah, kitab ini Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha dikhususkan untuk non penutur. Yani kita yang tidak terbiasa menggunakan bahasa ini sehari-hari. Karena perbedaan dua jenis pembelajar ini tentu kurikulumnya tidak boleh sama. Semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.